Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu kehadirannya. Boleh Ketua Kelas Fitri menyampaikan presensi hari ini? Iya Pak, jadi di kelas 11B itu hadir semua Pak. Baik. Bagus kalau dari anak-anak semuanya hadir, berarti anak-anak masih ada semangat belajar, masih ada nilai disiplin yang tertanam di diri teman-teman atau di diri anak-anak ya. Karena untuk mencapai masa depan yang cerah, anak-anak pasti butuh yang namanya kerja keras dan disiplin. Pasti di sini punya cita-cita kan ya, anak-anak di sini? Punya, Pak. Punya Pak. Oke, Cika, cita-citanya apa Cika? Saya mau jadi dokter gigi. Wih, dokter gigi, bagus. Kalau Fitri, cita-citanya apa? Cita-cita saya dosen Pak. Dosen. Bagus. Ya, apapun cita-cita anak-anak, Bapak percaya sih anak-anak punya niat, punya usaha untuk mencapai cita-cita itu. Itu sebabnya terus pertahankan kedisiplinan anak-anak, terus pertahankan semangat belajar kalian supaya mencapai cita-cita tersebut. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, pada hari ini pembelajaran kita yaitu materi perihal cerpen. Di sini Bapak ingin membacakan KD dan KI-nya di RPP. Bapak izin off cam ya, anak-anak. Baik, Pak. Baik, pastinya di sini anak-anak paham ya, apa itu KD, apa itu KI ya? Paham tidak anak-anak? Paham Pak. Paham, Pak. KD itu kompetensi dasar dan KI itu kompetensi inti. Ya, betul. Di sini Bapak ingin membacakan KD dan KI ya. KI-nya adalah ajaran agama yang dianut, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara interaktif, secara perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Sini ada KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sekarang KI 4 mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar pengetahuan itu 3.8 mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam
kumpulan cerita pendek yang dibaca. Lalu ada beberapa lagi yang bisa anak-anak baca, nanti Bapak sampaikan ya RPP-nya. Itu ada menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai cerpen, menganalisis unsur pembangun cerita pendek, mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur membangun, menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, mendemonstrasikan salah satu kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi, mengkonstruksi sebuah cerita pendek, dan mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Apakah tadi penjelasan Bapak terdengar jelas oleh anak-anak sekalian? Terdengar, Pak, walau sedikit putus-putus. Oke, baik. Sekarang masih putus-putus, Cika? Sudah tidak, Pak. Baik. Tadi sudah Bapak bacakan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Di sini ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Bisa disebut cerpen? Ada yang tahu? Atau Saya cerita pernah pendek? Baik, Cika silakan. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara jelas dan ringkas. Baik, bagus. Kalau Fitri bagaimana? Paham apa itu cerpen? Iya Pak, jadi cerpen itu merupakan jenis karya sastra yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, serta ringkas. Baik, sudah jelas ya tadi cerpen itu apa, dan memang pengertiannya seperti itu. Jadi cerpen itu cerita yang pelaku kejadian dan masalahnya itu dibatasi dan kurang lebih kata yang di dalamnya itu sekitar 1.200 kata. Jadi kalau anak-anak sering melihat cerita-cerita pendek, itu beda dengan novel, dengan dongeng, dan sebagainya. Kalau novel itu lebih panjang, kalau cerpen lebih ringkas. Kalau dongeng itu banyak, ada legenda, ada fabel, dan sebagainya. Kalau cerpen itu tidak ada jenis yang spesifik seperti dongeng. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham apa pengertian cerpen? Baik, sudah paham. Baik, kalau memang sudah paham, di sini Bapak ingin memberitahu unsur pembangun cerpen. Jadi, unsur pembangun cerpen itu terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi, anak-anak bisa tahu apa itu unsur intrinsik dan unsur intrinsik. Jika tahu unsur intrinsik dan ekstrinsik itu bedanya apa? Tahu, Pak. Apa tuh? Sebentar, Pak. Baik. Saya bantu menjawab, Pak. Boleh, Bu. Ya, jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur dari luar karya sastra tersebut. Baik, betul. Fitri tadi jawabannya. Jadi unsur intrinsik itu ada yang unsur pembentuk dari dalam karya itu sendiri. Contoh tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan sebagainya. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur pembangun dari luar karya itu sendiri. Contoh latar belakang atau
dilematika yang ada di kehidupan kekeluargaan, latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, latar belakang agama, latar belakang sosial, itu adalah unsur ekstrinsi gitu. Sampai di sini bisa paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Di sini ada yang udah pernah baca cerpen? Ayo, siapa? Saya, Pak, udah. Baik. Judulnya apa tuh cerpennya? Air, Pak. Jenar Mesayu. Air. Itu menceritakan perihal apa, Cika? Feminisme, Pak. Feminisme. Oh, emansipasi wanita ya? Ya. Cocok nih. Yang baca juga perempuan. Suka novel seperti itu? Kalau saya, apa aja sih, Pak? Yang penting seru. Seru ya. Baik-baik. Kenapa baca cerpen Air? Apa yang Cika dapat dari cerpen Air ini? Setelah membaca cerpen ini, menurut saya wanita itu bisa menjadi seorang laki-laki. Seperti itu, Pak. Oh, wanita bisa menjadi seorang laki-laki. Dalam hal mungkin pekerjaan, ya, pendidikan, jadi sama rata ya? Iya, Pak. Pejuang emansipasi. Mantap. Baik. Bagus, tadi dari salah satu murid ada yang sudah membaca cerpen. Ya, betul. Anak-anak bisa membudayakan ya, membaca dari dini ya. Karena membaca ini adalah jabatan ilmu ya. Ketika anak-anak membaca, pasti anak-anak akan dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang ada. Gitu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini. Tapi Bapak ingin memberikan anak-anak tugas. Anak-anak bisa membaca satu cerpen, lalu dibedah menurut unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Cerpennya bebas. Bagaimana? Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Berarti, Pak, saya izin bertanya. Berarti cerpennya boleh modern atau tradisional ya, Pak? Bebas ya? Bebas, bebas. Baik, Pak. Baik. Ya, saya izin bertanya, Pak. Oh iya. Boleh, boleh. Bagaimana? Belum masih ada ya? Untuk maksimal halamannya berapa ya, Pak? Maksimal halaman, kalau bisa ya, karena anak-anak sudah bukan anak SD, jadi bisalah anak-anak membaca kisaran 7 sampai 10 halaman ya, cerpen. Oh iya, Bagaimana, baik. bisa? Ya, bisa, Pak. Lupa izin bertanya. Ya. Berarti dikumpulinnya minggu depan ya, Pak? Atau tanggal Ya. berapa? Minggu depan kirim ke email Bapak. Iya, baik, Pak. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup, Pak. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin sekian pembelajaran kali ini. Teman-teman atau anak-anak bisa mengumpulkan tugas ya tepat waktu, terus semangat dalam pembelajaran. Bapak yakin anak-anak sekalian bisa menggapai cita-cita anak-anak dengan menanamkan tadi semangat belajar dan disiplin.
sekian pembelajaran yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.